Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang domain testing. Sebelumnya, perkenalkan, eh, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 1059113. Teman saya, Ramanda Aryan dengan NIM 105190. nah, ya, domain testing. Ada beberapa penjelasan mengenai apa itu domain testing tersebut. Yang pertama, domain testing adalah di mana aplikasi diuji dengan memberikan jumlah input minimum dan mengevaluasi output yang sesuai. Tujuan utama pengujian domain adalah untuk memeriksa apakah aplikasi perangkat lunak menerima input dalam rentang yang dapat diterima dan memberikan output yang diperlukan. Lalu yang kedua ialah domain testing adalah proses pengujian di mana perangkat lunak diuji untuk memastikan tidak menerima nilai yang tidak valid atau di luar jangkauan. Keluaran diuji terhadap jumlah minimum masukan untuk melihat apakah sistem menerima masukan dalam rentang yang diperlukan atau tidak. Nah, pengujian kotak putih adalah salah satu contoh sempurna dari pengujian suatu domain. Next. Ya, lalu adapun yang lain, domain testing adalah pendekatan yang didasarkan pada pembagian rentang nilai yang mungkin dari suatu variabel menjadi subrentang atau domain pengujian perangkat lunak dengan pemilihan berikutnya satu ataupun lebih nilai dari setiap domain untuk pengujian. Yang terakhir ialah domain testing adalah metode pengujian fungsional yang menguji apakah setiap modul dalam sistem perangkat lunak menerima masukan dalam domain yang diterima dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Nah, pengujian domain dengan jumlah input yang minimal bertujuan untuk memastikan bahwa nilai input yang di luar jangkauan dan tidak valid ditolak oleh sistem dan setiap perilaku yang diharapkan ditangkap. Next. Selanjutnya, di domain testing, kita membagi semua domainnya dalam sub-sub atau kelas yang sama, dan ketika diuji, menggunakan nilai dari tiap-tiap subdomain tersebut. Next. Selanjutnya ada pengetahuan domain atau knowledge domain. Nah, pengetahuan ini adalah pemahaman yang baik tentang bidang tertentu. Artinya, seseorang sudah familiar dengan istilah-istilah khusus dan non-disiplin yang berbeda. Pengetahuan domain juga ialah keuntungan besar bagi spesialis QA. Ini membantu mengurangi siklus pengiriman dan mempersingkat waktu pengembangan, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan fleksibilitas. Next. Selanjutnya itu ialah ada struktur dari domain testing. Yang pertama ialah identifikasi variabel apa saja yang berpotensi menarik. Yang kedua, identifikasi variabel yang dapat dianalisis sekarang dan diurutkan dari terkecil ke yang terbesar maupun yang sebaliknya. Yang ketiga, buat dan identifikasi nilai batas dan nilai kesetaraan seperti yang di atas. Yang keempat, identifikasi dimensi sekunder dan analisis masing-masing dengan cara klasik. Yang kelima, identifikasi dan uji variabel yang menyimpan hasil variabel output. Yang keenam, uh, evaluasi bagaimana program menggunakan nilai variabel tersebut. Yang ketujuh, identifikasi variabel tambahan yang berpotensi terkait untuk pengujian kombinasi.
Yang ke-9 ialah bayangkan resiko yang tidak perlu dipetakan ke dimensi yang jelas. Yang ke-10, identifikasi dan buat daftar variabel yang belum dianalisis. Kumpulkan informasi itu untuk dianalisis nanti. Dan yang terakhir ialah ada ringkas analisis tersebut dengan tabel risiko atau kesetaraan. Next. Selanjutnya ada strategi domain testing. Nah, strategi pengujian ini ialah upaya spesialis QA untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang pertama, domain apakah yang harus diuji? Yang kedua, bagaimana mengelompokkan nilai ke dalam sebuah kelas? Yang ketiga, nilai apa saja yang harus diuji? Dan yang terakhir ialah bagaimana uh, akan menentukan hasilnya. Next. Nah, adapun skill domain testing yang pertama ialah cepat belajar, yang kedua pengetahuan domain, yang ketiga dapat bekerja di bawah tekanan, yang keempat keahlian teknis dan pemrograman, yang kelima keterampilan otomatisasi, yang keenam keterampilan berusaha, yang ketujuh kemampuan berkomunikasi, dan yang terakhir ialah pengujian domain membutuhkan pengetahuan domain sehingga jika kita memberikan input yang benar, kita bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Farhan. Ya, selanjutnya ada batasan tabel pada rencana pengujian komponen. Yang pertama, membuat penalaran yang jelas. Yang kedua, membuat hubungan antara penguji kasus cukupnya jelas. Yang ketiga, membuat daftar tesnya. Yang keempat, mendelegasikan dan memiliki tester apakah off atau tidak, dan menyediakan beberapa kesempatan untuk pelacakan. Yang terakhir, tidak banyak ruang untuk status. Di sini ada contoh domain testingnya. Yang pertama itu ada retail. Dalam domain retail, alur kerja berjalan pada level yang berbeda. Oleh karena itu, teknisi pengujian yang ingin menjalankan pengujian domain di retail harus mengetahui cara kerja berbagai hal dalam manajemen gudang, solusi di dalam toko, dan sebagainya. Yang kedua, ada perbankan online. Dukungan online terdiri dari beberapa aktivitas penting yang bergantung pada internet seperti login, transfer uang, pembayaran tagihan, dan lain-lain, yang sangat berbeda dari retail. Lalu yang terakhir ada kesehatan. Penanganan domain kesehatan cukup penting karena memiliki resiko besar bagi kehidupan seseorang. Selain itu, ini mencakup banyak tugas kasar namun memakan waktu seperti masuknya pasien, riwayat kesehatan, resep, pengaturan, perubahan jadwal, asuransi, dan lain-lain. Di sini kita ada contoh case-nya, ada sekelompok anak-anak dan daftar kegiatan. Mereka akan diberikan tiket ke taman hiburan atau fasilitas hiburan untuk melakukan aktivitas tertentu. Masing-masing akan menerima tiket berdasarkan input jenis kelamin dan usia. Secara umum, seluruh fungsionalis hiburan diuji. Tiket adalah salah satu domain yang akan difokuskan. Parameter usia akan menjadi nilai batas yang memungkinkan membangun banyak kemungkinan skenario. Inilah yang diketahui saat ini. Oke, lalu yang pertama ada anak-anak di bawah 5 tahun harus menceritakan sebuah puisi. Yang kedua, anak laki-laki berusia antara 5 dan 10 tahun harus menggambar sesuatu.
Yang ketiga, anak perempuan berusia antara 5 dan 10 tahun harus menyanyikan sebuah lagu. Yang keempat, anak laki-laki yang berusia di atas 10 tahun harus berkompetisi dalam olahraga. Yang kelima, anak perempuan yang berusia di atas 10 tahun harus berpartisipasi dalam kuis. Dan yang terakhir, setiap orang yang berusia di atas 15 tahun harus menulis esai. Berdasarkan algoritma yang dijelaskan di atas, spesialis pengelompok nilai ke dalam kelas kelompok usia. Setelah itu, saat memilih nilai batas nilai usia tertinggi dan terendah dalam suatu kelompok, langkah selanjutnya adalah membangun skenario dengan hasil yang diharapkan untuk masing-masing skenario. Secara skematis akan terlihat seperti tabel di bawah ini. Yang pertama ada input, classify, terus lanjut lagi ke case 1, case 2, kasus 3, dan kasus terakhir. Lalu digabungkan menjadi satu kesatuan output. Ya, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.